Halo anak-anak, selamat pagi. Baik, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Apakah semua sehat? Sehat, Ibu. Ketua kelas yang mana? Apakah semua hadir hari ini? Ada satu yang terkait. Ya, baik. Satu orang yang tidak hadir itu kenapa? Apakah sakit ataukah tidak ada kabar? Tidak ada kabar, Ibu. Oke, baik. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang suhu kalau perubahannya pada saat. Namun sebelum itu, mari kita awali pembelajaran kita di hari ini dengan doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, adakah yang pernah mendengar atau pernah mempelajari tentang materi suhu kalau dan perubahannya pada saat? Sebelumnya, untuk kita mempelajari ini, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita di hari ini apa, agar kita bisa mencapai tujuan pembelajaran kita. Jadi, di sini tujuan yang pertama yaitu yang pertama memahami konsep suhu dan kalor, menghitung besar kalor yang diterima atau dilepaskan oleh suatu zat berdasarkan massa, kalorifer dan perubahan suhu. Dan yang kedua membedakan penggunaan kalor, perubahan suhu dan kalor perubahan serta tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sekarang kita punya gambar. Dari gambar-gambar ini, untuk gambar yang pertama, apakah kalian pernah melakukan kegiatan ini atau pernah merasakan hal ini? Apa yang terjadi pada saat kalian menarik setelah makanan kalian atau di gelas atau di atas meja yang tertumpah? Apa yang akan terjadi saat itu jatuh di atas meja? Ya, benar sekali. Selanjutnya, adakah yang pernah melakukan hal ini saat dia memutar teh atau kopi di pagi hari untuk seorang bapak, untuk kalian punya bapak atau mama atau untuk kalian sendiri? Apakah kalian pernah melakukan hal ini? Jadi air teh itu sangat panas, terus kalian masukkan sendok di dalam air teh, tidak dibiarkan selama beberapa jam atau beberapa menit. Kemudian terasa panas di tubuh sendok kita, apakah pernah merasakan hal itu? Baik. Selanjutnya ini, apakah saat kalian duduk di api unggun itu apa yang kalian rasakan? Panas. Kenapa ya kita harus mempelajari hal ini? Semua hal yang ada yang kita berikan pada PT ini dia berkaitan dengan fisika. Jadi fisika yang kita pelajari ini adalah kehidupan nyata yang setiap harinya kita lakukan. Dan ini berkaitan dengan materi yaitu suhu dan kalor. Jadi kalor di sini adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor dapat menyebabkan dua hal. Yang pertama perubahan suhu zat dan yang kedua perubahan wujud zat. Perubahan suhu zat itu yang seperti tadi Ibu sampaikan di awal. Sendok yang ada di dalam air panas itu lama-lama dia akan dari ujung sendok yang kita taruh saat yang di air tidak terkena air itu dia akan merasa panas. Itu adalah perbedaan suhu. Kemudian perubahan wujud zat itu contoh yang tadi ada air di atas bawah tanah itu perubahan wujud zat dari padat dan cair. Selanjutnya, adakah yang tahu jenis perpindahan kalor? Ria, apakah kamu tahu? Tidak ada yang tahu, mari kita lihat bersama. Jadi jenis-jenis perpindahan kalor itu ya anak-anak ada 3 jenis perpindahan kalor. Di mana yang pertama itu konduksi. Konduksi itu seperti tadi apa sih yang Ibu lakukan saat kita contohnya di sini kita membakar besi yang dipanaskan. Jadi kenapa? Pasti ada pertanyaan dari kalian. Kenapa ya Ibu? Saat kita membakar besi itu dari sini, kenapa dari sini bisa terasa? Karena itu tidak membuat punya animasi. Mari kita lihat saja pada paparan. Jadi ini contohnya ada api. Terus kan ini ada besi kita panaskan. Ini ada tangan yang pegang. Jadi sebelah cepat. Lalu saat kita bakar ini ada partikel-partikel dalam besi, dalam satu besi itu ada partikel-partikel. Partikel-partikel ini dia tersusun rapi. Nah, lama-kelamaan kenapa sampai dari sini bisa sampai ke atas
Contohnya dalam ruangan ini kan kalau kita sendiri kan kita merasa luas nih. Tidak pernah kalau bagaimana jika 100 orang atau 200 orang yang ada dalam ruangan ini apa yang kalian rasakan kira-kira? Pasti kan panas gerak terus kipas-kipas. Nah, sama demikian seperti ini. Jadi mereka ini merasa panas nih. Semakin bertambah semakin panas sehingga mereka akan bergerak dan di sebelah sini bisa terjadi panas. Kemudian yang kedua ini adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel zatnya. Di sini contohnya ibu kasih ini adalah air panas. Jadi kenapa sampai air panas itu kalau saat kita didihkan lama-kelamaan air yang di bagian atas itu juga akan mendidih saat kita tutup. Di sini penjelasannya. Dan di sini kan awalnya bagian bawah saja yang terasa api. Terus kemudian dia karena terlalu panas dia kasih naik di atas. Terus yang bagian bawahnya ini dia di bawah. Yang dinginnya turun ke bawah, yang panasnya di atas. Sehingga terus berulang sehingga semuanya bisa menjadi terasa panas. Itu ya anak-anak. Apakah kalian paham? Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui satu perantara, terjadi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Melalui satu perantara berarti tidak ada perantara. Jadi saat kita duduk di api, depan api itu tidak ada yang menjadi perantara. Kita lagi jadi langsung kita rasakan secara langsung hangatnya dari api itu. Dia tadi kamu bicara apa dengan Anissa? Mohon perhatikan ya supaya kamu bisa mengerti apa yang nanti disampaikan dan bisa menjawab soal yang disampaikan juga. Jadi anak-anak, saya mau kembali ke sini. Jadi dari 3 jenis perpindahan kalor ini bisa kita hitung berapa kalor yang dibutuhkan saat dia pindah dari sini ke sini, ini naik atau pemancaran radiasi dari akur atau matahari secara langsung. Itu kita bisa menggunakan persamaan sebagai berikut. Ini ada kalor yang diterima apa yang dilepas. Jadi persamaannya itu I sama dengan M kali dengan C kali dengan delta T. Dimana keterangannya bisa dilihat pada PPT-nya ibu. Q adalah kalor dalam satuan joule, M adalah massa zat dalam satuan kilogram, dan C adalah kalori jenis zat dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu, di mana perubahan suhu itu suhu akhir diukur dengan suhu awal. Dia punya satuan adalah derajat Celcius. Ada juga perubahan wujud saat ini. Contohnya dalam beberapa kasus itu mereka melibatkan ada ini kalori laten dan kalori laten ada kalori yang dilepas dan kalori yang diterima, bisa digunakan persamaan itu. Jadi kalau misalnya ada nanti beberapa soal yang dia punya permasalahannya itu mencirikan harus hari ini kalori yang dilepas atau yang diterima dari suhu laten dan kalori laten dan itu pakai persamaan M dikali L. Jadi ini L-nya ini yang kalori laten yang untuk mencari. Dan dalam beberapa kasus mungkin kalian mengikuti olimpiade atau gimana. Jadi sekarang itu punya judul soal untuk masing-masing kerja ya guys. Jadi contoh soalnya di sini, sebuah panci berisi 200 ml air yang memiliki suhu awal 25 derajat Celcius. Jika panci tersebut dipanaskan dan suhu air naik menjadi 75 derajat Celcius, berapa banyak kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu air tersebut? Ibu minta untuk Anissa menjawab apa saja yang diketahui dari soal di atas. Parameter apa saja yang ada pada soal itu? Apa yang 200 ml yang bisa suhu awal suhu awal
Yunita, apa lagi yang diketahui dalam soal? Suhu akhir 75 derajat. 75 derajat Celcius. Kemudian apa lagi yang diketahui kita dalam soal? Di sini yang bagian bilangan itu adalah T0, yang dibilang kita adalah C1. Apa lagi yang masih belum diketahui? Kamu jangan cerita sama teman kamu, ibu lagi tanya PPT di depan. Dia punya masa air. Masa air sama dengan 200 ml. Kita berikan aplaus untuk semua yang sudah jawab. Kemudian untuk mencari apa yang ditanyakan dari soal di atas lihat. Yang ditanya apa? Suara lebih besar? Itu Masih kurang tepat. Ada yang lain yang menjawab? Ya, kita berikan aplaus untuk Yunita. Kemudian Yunita, apa yang ditanya? Kalau punya lambang apa? Ki, ya, ki yang ditanya. Jadi dari persamaan yang itu berikan yang sudah diketahui di sini, siapa yang bisa maju di depan untuk mengerjakan soal di depan ini dengan menggunakan persamaan ini? I sama dengan M dikali C dikali delta T. Ibu minta dia berbicara untuk maju ke depan. Kita berikan aplaus. Semangat untuk semua yang berdepan. Ayo dong. Untuk masa jenis itu kalian bisa menggunakan yang sudah ditetapkan. Jadi kalau misalnya kamu kerja ini, maaf ya, kuliah kursinya berubah masa jenis saya. Kemudian tadi ibu sudah bilang bahwa delta T itu adalah T akhir keseturuan dengan T awal. Apa yang harus kamu lakukan? Jadi dalam tulisannya di sini sekali ini 75 derajat Celcius kurang dengan 25 derajat Celcius. Kemudian, oke, kita berikan aplaus sampai dulu. Dia punya satuan apa? Joule. Kita cocokkan dengan yang punya ibu, apakah dia punya pekerjaan benar atau tidak. Dan hasilnya sedikit keliru ya anak, karena ini tidak 42 juta tapi 42.000 joule. karena itu Karena ini kan baru cuma 3 tidak masa dia berlomba masa ini. kalau nggak kilogram ya. Oh, benar sekali ya. Jadi itu harus dirubah dulu. Jadi ini jadinya berapa? 0,2 kilogram. Seperti itu ya Ria. Dan kali ini lebih diperhatikan lagi. Selanjutnya pembelajaran kita akan berlangsung dengan modul pelajaran BBL atau problem basic learning. Jadi itu akan memberikan kepada kalian beberapa PD untuk setiap kelompok mengerjakan satu soal yang dia punya tingkat kompleksnya itu masih lebih tinggi daripada ini, sehingga harus berdiskusi dengan teman kalian di teman sebangku kalian ya. Jadi apakah kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok yang dibagikan kemarin? Oke baik. Jadi karena ini hanya 4 orang, jadi aku membaginya. Yunita kamu bertukar dengan Anissa. Kamu saja kamu. Gitu ya. Dikerjakan
dikerjakan lebih cepat. Apa yang kalian sudah? Setelah ini baru kita mulai sama-sama ya anak-anak. Satu-satu kelompok, jadi kelompoknya dia sekarang maju kerja di depan. Kiri. Ada yang punya itu? Oh, oke. Thank you. Silakan kelompok Yunika. Ayo kita lagi cepat ya kita. Jadi apakah kalian dari hasil yang ketiga ini apakah semua hasil sama atau tidak? Apa yang beda? Siapa yang bisa jawab? Sekolah bisa angkat tangan. Bedanya di Angkat tangan. saya Kata ya. untuk kelompok itu 12 jam dikali dengan 4 dikurang D itu. Tapi mereka 16.000 itu kurang dalam mesin. Sedangkan di kelompok 2 itu 200 dikali 80 nanti itu dapat 16.000 kurang D saya itu. Oke, jadi mari kita bahas bersama ya. Dari yang pertama jadi M satu kali C, mau C lagi C satu itu kalau C cuma satu saja ya. Kita pasti jadi saya jadi berat saja ya. MC kita turun T satu kurang T akhir sama dengan T2 kali C dikasih kali dengan T akhir kurang T2. Nah, substitusikan 200 gram. Ini persamaannya sama seperti yang tadi kodenya. Jadi mereka tidak bagi yang diterima kurang diubah kurang diterima apa yang diterima. Jadi yang satu sudah masuk saja, yang satu berarti akhir, terus substitusikan yang satunya sama dengan berapa gram, C-nya sama dengan berapa. Jadi T satunya cuma berkurang kurang dengan T akhir sama dengan yang semuanya 100, C-nya 1 jadi T 100, terus T-nya T akhirnya 91 kurang dengan semuanya di 20 derajat. Jadi kita bisa buat 2 kali 8 itu sama dengan 16. Terus 16 tambah 23 di belakang jadi 11.000 kasih kurang dengan 200. 200 T karena ini kenapa nggak bisa langsung begini karena ini kasih kali dengan ini kemudian ini kasih kali dengan ini sehingga dapat 200 T sama dengan sama juga ini kasih kali ini
100D kurang dengan 100 kali 330 sama dengan 3000. Kemudian bisa kita kurangi saja 16.000 kurang 200 nanti sama dengan 19. Ini dengan ini jadi hasilnya sama dengan 19.000 sama dengan ini. Jadi kan sekitar ruas jadinya begini. Oke, sini ya. Jadi ini kan pada kebetulan 16.000 kurang 200D sama dengan 100D kurang 3.000. Nah, kalau kita kasih kira-kira kalau jadi 16.000 ditambah dengan 3.000 sama dengan 200D tambah dengan 100D. Jadi ini sama dengan 19.000 hasil yang tadi itu sama dengan 300D. Itu sama ya. Nah, kemudian kita kasih pindah T-nya. T-nya di sini adalah kali, sehingga kalau kita kasih pindah ini sama dengan sana berarti sama dengan bagi. Jadi 19.000 bagi 3.300 sama dengan 63,33 derajat Celcius. Kita lihat dasarnya benar, masih keliru ya. Apa yang disebutkan di sini? Mereka tidak kasih kalimat, jadi mereka hanya kasih kalimat satu kali saja ya. Mohon diperhatikan. Kemudian nomor 2, yang diketahui di sini adalah sebuah batang logam dipanaskan dari 25 derajat Celcius hingga 74 derajat Celcius. Massa logam tersebut adalah 500 gram. Dan kalau jenis logam itu sudah diketahui secara 0,2 kalori per gram derajat Celcius. Berapa besar kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu logam tersebut? Jadi yang diketahui di sini apa saja? Massa. Ya, massanya 500 gram. Terus kalorinya sudah diketahui kalori berdasarkan 0,2 kalori per gram derajat Celcius dan suhu awal dan suhu akhir. Tinggal kita masuk saja persamaannya sesuai bukunya. Mc delta T sama dengan Mc kalori 400 gram, isinya 0, isinya 4. 0,2. Oh iya benar 0,2 terus delta T-nya 75 dikasih kurang dengan 25, maka hasilnya sama dengan 500 kali 0,2 kali 50 sama dengan 5.000 joule. Jawabannya semua benar ya? Ibu. Kita berikan aplaus untuk kita yang sudah. Baik anak-anak, ibu punya tugas semua yang harus kalian kerjakan. Ini cuma soalnya. Nanti kalian kerjakan di rumah ya anak. Apakah ada pertanyaan dari pembelajaran kita di hari ini? Jadi anak-anak, karena tadi sudah ibu bagikan proses, present, asesmen untuk menilai kalian punya kognitif sebelum dan sesudah pembelajaran, maka setelah ini ibu akan bagikan kalian punya proses dan harus dikumpulkan setelah jam keluar bermain serta lembar refleksi selama pembelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan dari yang disampaikan ya. Jadi ini ada 2 lembar yang kita isi, jawablah yang proses secepat mungkin dan dikumpulkan. Oke baik, ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk kita di hari ini? Martina, Yunita, Alisa, Ada kegiatan binatang bersama produksi konvensi dan juga radiasi. Oke baik. Kesimpulan yang mau berikan itu sudah baik. Tapi ibu punya kesimpulan yang lebih singkat, padat dan jelas yang bisa merangkum semua pembelajaran kita di hari ini. Jadi suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan kalori adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Ketika suatu saat menerima atau melepaskan kalori, suhunya bisa berubah.
Dan jika jumlah hal lebih besar, zat tersebut bisa berubah menjadi misalnya daripada menjadi cair atau cair menjadi gas. Kalau lalu berpindah menjadi cair yaitu seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian, bentuk psikotronik dan radiasi. Besar yang diterima atau berlaku tergantung pada masa dan masa saat, kalau jenis dan durasinya. Jadi anak-anak, untuk menutup pelajaran kita di hari ini, marilah kita berdoa untuk keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai, berdoa selesai. Demikian pelajaran kita di hari ini. Terima kasih untuk partisipasi yang sudah kalian berikan. Terima kasih dan selamat siang. Sudah sampai nomor awal kalian bisa mengambil untuk jadi anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita di hari ini, gua akan membagikan asesmen untuk menilai penilaian kalian dengan cara membagikan pretest sebelum kalian memulai pelajaran di hari ini. Pretestnya dikerjakan selama 5 menit saja, karena apa yang kalian tahu saja yang kalian tulis, tidak perlu bersusah-susah ya. Waktu dikerjakan 5 menit. Apakah sudah selesai? Waktu katanya seperti ini hanya dengan apa yang kalian lakukan dia. Nilai-nilai ini akan aku tambahkan untuk hasil kalian di akhir nanti. Itu ngalah.